Baiklah anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Walaupun Ibu mengirimkan tayangan video yang tidak terlalu lama durasinya, kalian harap mohon memakluminya ya. Bagaimana pada pagi hari ini? Apa kalian sudah bangun tidur? Jangan lupa mandi pagi dan sarapan. Karena kalau kita mandi pagi dan sarapan dan menjadi kebiasaan kalian itu adalah hal yang paling baik. Karena apa? Tubuh kita atau badan kita akan terlihat sehat dan lebih segar kembali ya. Nah, untuk itu buat anak-anak ibu yang belum pada bangun, cobalah bangun tidur secepatnya. Seperti biasa, kalian harus menjalankan kewajiban kalian mulai dari jam 7.30 sampai jam 12 siang nanti. Kalian tidak boleh ada di luar rumah. Kalian harus tetap di rumah karena kewajiban kalian pada saat ini yaitu BDR, belajar di rumah. Nah, kalian harus memahami keadaan ya. Ibu berharap semua situasi ini segera berakhir dan pada setelah tanggal 25 nanti kita bisa sekolah kembali bertatap muka. Nah, karena tidak tahu bagaimana ke depannya situasinya nanti, kita tunggu saja ya bagaimana keputusan dari pemerintah nanti. Tetap kita sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh pada peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu semua untuk untuk kebaikan kalian supaya kalian tetap dan terjaga kesehatannya ya. Nah, baiklah. Sekarang pada pagi hari ini kita belajar di tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Masih tetap tentang perubahan cuaca beserta pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalian sebelum belajar jangan lupa persiapkan alat tulisnya, buku tulis, alat tulis yang lain seperti pensil atau pulpen ataupun penghapus ya. Kemudian buku temanya juga. Nah, buku tema jangan hanya disimpan di rumah itu, tapi kalian baca, kalian pahami isinya selain tayangan video yang Ibu kirimkan ya. Nah, itu tayangan video itu sebagai pelengkap bahan pendukung buat kalian supaya kalian mempunyai pemahaman dari setiap isi buku tema ini. Nah, di pembelajaran 3 kalian baca dan kalian buka ya. Halaman 72. Ini ada tentang percakapan. Masih tentang percakapan, membahas perubahan cuaca juga. Dalam percakapan ini Ibu baca itu ada percakapan tentang pecahan ya, bilangan pecahan, membahas tentang bilangan pecahan. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang membandingkan nilai pecahan sederhana. Mudah-mudahan kalian mulai bisa mengerti ya, walaupun tidak Ibu jelaskan secara langsung. Dalam percakapan, walaupun ini diperankan oleh beberapa orang, coba kalian belajar membaca percakapan sendiri. Misalnya, kalian berperan di sini sebagai Dayu, sebagai Beni juga, sebagai Udin, sebagai Lani, dan sebagai Edo. Kalian perhatikan cara membacanya, intonasinya juga, dan tanda baca dalam setiap kalimat percakapan tersebut. Misalnya ini nih, Ibu berikan contoh ya untuk membaca percakapannya. Di sini ada Dayu. Nah, Dayu percakapannya seperti ini. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Nah, lalu si Benny menjawab, wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Kata Udin, ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Si Lani juga menjawab, setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Nah, Edo pun menjawab, iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Dayu pun akhirnya menjawab kembali,
Yuk kita mulai belajar. Nah, dalam percakapan ini ada percakapan yang membahas tentang matematika, yaitu tentang membandingkan pecahan bilangan. Dari mana kalian bisa melihat seperti ini? Nah, kalian lihat percakapan Benny. Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Jadi si Siti ini di dalam percakapan ini menunggu kedatangan teman-temannya. Nah, setelah teman-temannya datang, lalu si Siti menyuguhkan makanan yang berupa kue. Kue itu rasa coklat yang terdapat Siti menyuguhkan 2 kue rasa coklat dalam 2 kotak. Nah, sambil kalian membaca percakapan, kemudian kalian coba amati kue coklat yang Siti suguhkan kepada teman-temannya. Kue coklatnya itu ada rasa coklat dan rasa vanila. Nah, kalian buka kembali halaman 73 sampai dengan 74 dahulu ya. Nah, kalian perhatikan perbandingannya. Bagaimana bila satu kue itu dibagi lebih banyak dari yang ditentukan. Nah, misalnya nih, kue coklatnya ada yang dibagi setengah atau seperdua, ada juga yang dibagi sepertiga. Nah, seperdua dengan sepertiga itu lebih besar mana nilai pecahannya? Nah, coba kalian baca dan pahami ya. Kemudian pada halaman 75 itu ada soal matematika untuk membandingkan nilai pecahan seperti kemarin. Jadi ibu ambil kesimpulan ya. Untuk menghitung nilai pecahan, makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut. Ingat itu. Kalian harus tahu mana yang disebut pembilang dan mana yang disebut penyebut. Kemarin ibu sudah menayangkan tayangan videonya ya, simbol-simbol yang digunakan dalam menghitung nilai pecahan. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, dan sama dengan. Kemudian kemarin ibu fotokan juga bahan tulisan untuk kalian pahami di mata pelajaran matematika ya. Juga tugasnya sudah ibu berikan kemarin sebagai contoh, hanya 3 soal saja. Dan alhamdulillah sebagian besar sudah betul ya. Ibu harapkan kalian lebih bersemangat lagi belajar. Jangan sampai karena keadaan seperti ini menjadi kendala dan menjadi alasan kalian tidak mau belajar. Ibu mohon bimbingan, dukungan, dan perhatian dari orang tua kalian juga ya. Sekali lagi, ibu harapkan kalian tetap berada di rumah, walaupun harus misalnya kalian ingin keluar rumah, cobalah kalian menggunakan protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak ya. Nah, di halaman 79 ada bacaan tentang artikel dari judul tersebut, dampak perubahan cuaca. Nah, kalian baca maksud ibu ya. Di sana ada kalimat-kalimat yang istilah khusus tentang perubahan cuaca. Istilah khusus. Nah, coba kalian buka kembali halaman 79 ya. Jadi kata khusus itu menjelaskan kata umum, misalnya warna. Ini pakaian ibu kerudungnya nih warna kuning tua. Warna kuning tua ini kata khususnya yaitu dari warna. Nah, kalian ngerti kan? Termasuk dalam perubahan cuaca. Ada yang disebut dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Apa sih cuaca ekstrim itu? Jadi cuaca ekstrim itu cuaca yang begitu cepat berubahnya dengan tiba-tiba. Misalnya nih, kalau panas, cuaca panas, pasti udaranya itu sangat panas yang kita rasakan. Nah, itu contoh dari cuaca ekstrim. Kalau cuacanya hujan, pasti cuaca ekstrimnya udaranya itu terasa lebih dingin. Seperti itu ya anak-anak ya.
Kalian buka kembali di halaman 80. Apa sih penyakit yang muncul pada cuaca ekstrim? Kalian baca. Ada yang kena penyakit flu, penyakit mimisan, ataupun penyakit sesak napas. Jadi, supaya badan kalian sehat, kalian tetap harus menjaga tubuh, kemudian hindari kontak langsung dengan sinar matahari dan gunakan masker. Itu ya. Kalian pelajari semuanya. Untuk mata pelajaran SBDP, di sini ada gerakan-gerakan yang menunjukkan gerakan sesuai lagu yang sudah kalian nyanyikan, yaitu teks lagu Burung Kutilang. Di sana ada gerakan-gerakan yang bisa kalian lakukan, beberapa langkahnya dari langkah ke-1 sampai langkah ke-4 ya. Kalian buka, kalian baca, dan boleh kalian praktekkan ya. Jadi tunjukkan gerakan tari hasil kreasi kamu ya di nyanyian lagu Burung Kutilang. Nah, untuk hari ini mungkin dicukupkan saja apa yang Ibu sampaikan di pembelajaran 3 subtema 2. Tetap semangat ya anak-anak ya. Yang masih malas, awas, nanti Ibu pasti akan telepon kalian. Ya, tetap menjaga kesehatan, tetap selalu berada di rumah, dan kalaupun ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Jangan bermain terlalu jauh ya dari rumah kalian. Mungkin sampai sini yang sudah Ibu sampaikan ya. Besok kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.